Jaringan Mubalik Muda Indonesia (JAMMI) menilai pandangan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengenai radikalisme dan terorisme itu nyata dianggap tepat. Aksi bom bunuh diri Gereja Katedral Makassar pada Minggu 28 Maret 2021 menjadi kelabu dan menambah rentetan panjang pelaku aksi bom bunuh diri. Bagaimanakah sikap kita dalam berhubungan dengan yang berbeda agama? A. Biasa saja dan membantu jika diperlukan. B. Tidak peduli. C. Membiarkan saja. D. Menghormati dan menghargai. E. Memberikan kebebasan beragama, kebebasan menjalankan ibadah. Oke, manakah jawaban yang mendapatkan poin tinggi dari kelima option ini? Tentu saja jawaban yang mendapatkan poin paling tinggi adalah jawaban yang E, yaitu memberikan kebebasan beragama, kebebasan menjalankan ibadah, di mana sesuai dengan poin 45 butir pengamalan Pancasila pada sila yang pertama, di mana di sana dijelaskan terkait dengan kita itu dalam menghadapi teman, rekan, tetangga yang berbeda agama itu harus memberikan kebebasan beragama, memberikan kebebasan menjalankan ibadah. Kemudian option dengan poin 4 adalah jawaban yang D, yaitu menghormati dan menghargai. Tentu saja menghormati dan menghargai pun betul-betul bisa dilakukan oleh kita dalam menghadapi teman kita, saudara kita, tetangga kita yang berbeda agama dengan kita. Tapi jika dibandingkan dengan yang E, tentu saja jawaban yang A ini mendapatkan poin yang lebih tinggi karena betul-betul lebih positif daripada yang E. Langsung ke dalam actionnya. Kemudian yang mendapatkan poin 3 adalah option yang A, biasa saja dan memantau jika diperlukan. Di sini ada kata-kata jika diperlukan. Kemudian jika dibandingkan dengan option D dengan option yang E, tentu saja kita harus lebih memilih yang D ataupun yang E. Kemudian yang mendapatkan poin 2 adalah yang C, yaitu membiarkan saja. Dan yang mendapatkan poin 1 adalah yang B, yaitu tidak peduli. Kalau kita membiarkan saja ataupun tidak peduli, berarti kita betul-betul tidak menghargai, tidak menghormati, termasuk ke dalam orang yang menyimpang dari pengamalan Pancasila dari sila yang pertama, di mana dijelaskan dalam butir pengamalan sila yang pertama bahwa kita itu harus betul-betul menghormati, menghargai, memberikan kebebasan beragama, memberikan kebebasan dalam menjalankan ibadah. Maka dari itu jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang E. Aksi bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar dan serangan terhadap Mabes Polri oleh perempuan berinisial ZA adalah rentetan aksi terorisme yang membuat khawatir masyarakat Indonesia. Dua peristiwa mengerikan ini seolah membuka kembali memori kita akan serangkaian tindakan terorisme yang terjadi dalam beberapa tahun lalu, seperti bom Tamrin dan bom Surabaya. Mengetahui info seperti ini, sikap kita adalah A. Berupaya meningkatkan pemahaman agama. B. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan meskipun secara terpaksa. C. Meningkatkan pemahaman dan rasa cinta pada bangsa Indonesia. D. Biasa saja, tidak perlu khawatir. E. Tidak peduli, tidak ada hubungannya dengan saya. Oke, kita lihat dari kelima opsi ini, manakah jawaban yang mendapatkan poin paling tinggi? Tentu saja jawaban yang mendapatkan poin paling tinggi adalah yang A, yaitu berupaya meningkatkan pemahaman agama. Dengan kita bisa meningkatkan pemahaman agama, dengan kita bisa lebih memahami agama dari kita masing-masing, tentu saja agama apapun mengajarkan terkait dengan perdamaian, berbuat baik kepada orang lain, membuat sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, bukan hal sebaliknya, bukan hal yang mengajarkan tentang bom bunuh diri, kemudian terorisme. Itu tentu saja agama apapun itu tidak mengajarkan hal tersebut, sehingga dengan kita meningkatkan pemahaman agama kita akan menjadi penangkal ataupun membentengi diri kita apabila ada seorang yang memberikan pemahaman radikalisme kepada kita. Kemudian yang mendapatkan poin 4 adalah jawaban yang C, yaitu meningkatkan pemahaman dan rasa cinta pada bangsa Indonesia. Tentu saja dengan kita meningkatkan rasa cinta kepada Indonesia, kita akan menjaga sepenuh tenaga NKRI ataupun Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga dari hal-hal seperti separatisme, yaitu gerakan orang-orang yang ingin memisahkan diri daripada Indonesia. Kemudian yang mendapatkan poin 3 adalah yang B, meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan meskipun secara terpaksa. Di sini sudah jelas-jelasnya salah karena ada kata-kata meskipun secara terpaksa. Kemudian yang mendapatkan poin 2 adalah yang D, biasa saja, tidak perlu khawatir. Ini jelas-jelas salah kalau biasa saja, karena mencerminkan bahwa diri kita itu tidak peduli terkait dengan kesatuan Republik Indonesia, tidak peduli untuk menjaga negara Republik Indonesia ini dari ancaman-ancaman.
Kemudian yang E ini jelas salah, tidak peduli, tidak ada hubungannya dengan saya. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah berupaya meningkatkan pemahaman agama, yaitu pada option yang A. Separatisme adalah sebuah kasus organisasi yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Biasanya hal tersebut diawali karena mereka tidak bisa menerima Pancasila sebagai ideologi. Langkah yang tepat untuk menangkal gerakan-gerakan separatisme adalah A. Membangun dan membina masyarakat supaya cinta terhadap tanah air. B. Membiarkannya saja karena itu bukan urusan saya. C. Membiarkannya saja karena itu tidak mengganggu kehidupan saya. D. Meningkatkan prinsip bela negara pada setiap masyarakat. E. Membuat organisasi yang cinta damai. Oke, manakah dari kelima option ini yang mendapatkan poin paling tinggi? Tentu saja yang mendapatkan poin paling tinggi adalah jawaban yang A, yaitu membangun dan membina masyarakat supaya cinta terhadap tanah air. Di mana di sini kata-kata membangun dan membina ini tentu saja akan betul-betul menangkal daripada gerakan-gerakan separatisme. Dengan kita cinta terhadap tanah air, tentu saja kita akan sekuat tenaga untuk menjaga daripada keutuhan negara Republik Indonesia. Kemudian yang mendapatkan poin 4 adalah yang D, meningkatkan prinsip bela negara pada setiap masyarakat. Tentu saja ini juga positif, tapi jika dibandingkan dengan option yang A, membina dan membangun masyarakat supaya cinta terhadap tanah air, ini lebih utama daripada yang D ini. Kemudian yang mendapatkan poin 3 adalah yang E, membuat organisasi yang cinta damai. Ini juga bisa dilakukan, tapi tentu saja jika dibandingkan dengan option A dan option D, option A dan option D lebih tinggi bobotnya. Kemudian yang mendapatkan poin 2 adalah yang C, membiarkannya saja karena itu tidak mengganggu kehidupan saya. Kemudian yang mendapatkan poin 1 adalah yang B, yaitu membiarkannya saja karena itu bukan urusan saya. Kalau kalian memilih option yang B dan option yang C ini, tentu saja kalian sudah betul-betul tidak cinta lagi terhadap tanah air, terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang A. Di tempat Anda bekerja, ada banyak rekan kerja yang berasal dari latar belakang berbeda-beda. Namun demikian, mereka adalah orang yang sangat ramah kepada Anda dan dapat diajak untuk bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan di kantor. Mereka semua punya etos kerja yang tinggi. Suatu ketika Anda mengetahui bahwa salah seorang dari teman Anda merupakan anggota dari ormas yang dianggap radikal oleh pemerintah dan telah dinyatakan dibubarkan keberadaannya oleh pihak pemerintah. Sikap yang Anda lakukan terhadap teman Anda adalah A. Melakukan diskusi untuk menemukan letak kesalahan atas paham dari organisasi yang diikutinya. B. Mengajak rekan yang lain untuk berhati-hati pada orang tersebut. C. Menghindarinya agar tidak terpengaruh atas paham radikalnya. D. Mengingatkan orang tersebut bahwa organisasinya berbahaya bagi negara. E. Menyadarkan bahwa paham dari organisasi ini memiliki dampak yang berbahaya bagi diri, masyarakat, dan negara. Oke. Manakah dari kelima option ini yang mendapatkan poin 5 kita bahas? Tentu saja di sini dijelaskan bahwa di tempat kita bekerja ternyata ada salah seorang yang merupakan anggota daripada ormas yang dianggap radikal. Di sini dalam tes ini dijelaskan tidak ada kata-kata yang menjelaskan bahwa orang tersebut sudah tidak memiliki paham radikalisme. Tapi yang dijelaskan hanyalah dia itu anggota dari ormas yang dianggap radikal oleh pemerintah dan telah dinyatakan dibubarkan. Jadi kan yang dibubarkan itu adalah ormasnya, tapi mungkin pemahaman terkait dengan radikalisme masih melekat pada orang ini. Maka dari itu jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal ini adalah jawaban yang E. Menyadarkan bahwa paham dari organisasi ini memiliki dampak yang berbahaya bagi diri, masyarakat, dan negara. Semoga saja dengan kita berikan pemahaman-pemahaman terkait dengan anti-radikalisme akan menyadarkan orang tersebut sehingga orang tersebut akan memiliki pemahaman yang dinetralisir dari yang asalnya memiliki pemahaman radikalisme menjadi normal kembali ketika dia sebelumnya belum memiliki dari pemahaman radikalisme. Kemudian yang mendapatkan poin 4 adalah yang D, mengingatkan orang tersebut bahwa organisasinya berbahaya bagi negara. Ini juga hampir sama dengan yang tadi, betul, tapi tentu saja option yang E ini lebih lengkap. Kemudian yang mendapatkan poin yang 3 adalah jawaban yang B, yaitu mengajak rekan yang lain untuk berhati-hati pada orang tersebut. Ini juga bisa dilakukan, tentu saja. Kenapa? Karena memang di sini dijelaskannya orang tersebut adalah
anggota daripada suatu organisasi yang dianggap radikal. Jadi yang dibubarkan itu kan sebetulnya hanya organisasinya saja, bisa jadi dari anggota-anggotanya itu masih memiliki pemahaman-pemahaman radikalisme. Kemudian yang mendapatkan poin 2 adalah yang C, menghindarinya agar tidak terpengaruh atas paham radikalnya. Jadi memang ini bisa dilakukan, tapi mungkin akan aman untuk diri sendiri, tapi tentu saja tidak memberikan solusi supaya pemahaman radikalisme yang dia miliki tidak disebarkan kepada orang lain, seperti itu. Kemudian yang mendapatkan poin 1 adalah jawaban yang A, melakukan diskusi untuk menemukan letak kesalahan atas paham dari organisasi yang diikutinya. Kalau misalkan seperti ini jelas-jelas salah. Kenapa? Karena di sini juga dijelaskan bahwa orang tersebut sebetulnya kemungkinan besar masih memiliki pemahaman radikalisme. Kalau misalkan kita ajak diskusi, kalau misalkan kita masih lemah pemahamannya, takutnya kita menjadi terjerumus kepada pemahaman orang tersebut, yaitu pemahaman radikalisme. Maka dari itu jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang E. Indonesia adalah sebuah negara kesatuan. Segala hal yang dapat merusak keutuhan negara merupakan hal yang sangat dilarang, termasuk paham-paham radikal yang diduga dapat merusak keutuhan negara. Di dalam keluarga, salah seorang adik Anda terpapar paham radikal oleh organisasi tertentu. Orang tua telah mengingatkan berulang kali, namun tetap saja menganggap bahwa dirinya sudah benar. Adik Anda adalah salah seorang siswa di sekolah tempat Anda mengajar. Sebagai seorang guru, tindakan yang paling baik terhadap adik Anda adalah A. Mengingatkan bahwa paham yang dianutnya berbahaya. B. Melakukan pengawasan terhadap teman bergaulnya. C. Melaporkan hal tersebut kepada orang tua. D. Melakukan penguatan terhadap pemahaman Pancasila di sekolah. E. Mengajarkan pada pemahaman agama yang lurus. Oke, manakah di antara kelima opsi ini yang mendapatkan poin paling tinggi? Tentu saja yang mendapatkan poin paling tinggi adalah jawaban yang D, yaitu melakukan penguatan terhadap pemahaman Pancasila di sekolah. Karena memang posisi kakaknya ini di sekolah ini adalah sebagai seorang guru. Maka tentu saja jawaban yang paling tepat, yang sangat pas, yang bisa diimplementasikan di dalam sekolah adalah melakukan penguatan terhadap pemahaman Pancasila di sekolah. Kemudian yang mendapatkan poin 4 adalah jawaban yang E, yaitu mengajarkan pada pemahaman agama yang lurus. Tentu saja ini juga bisa dilakukan, tapi karena memang di teks ini yang dijelaskan adalah posisi kita sebagai seorang kakak, juga sebagai seorang guru di sekolah tersebut, mungkin terkait dengan pemberian pemahaman agama ini cukup sulit ya apabila dilakukan di sekolah. Tapi tentu saja jika dibandingkan dengan option yang D tadi, ini lebih tepat karena posisinya adalah yang bisa diimplementasikan di sekolah. Karena jika dilihat di sini, kita posisinya itu sebagai seorang kakak adalah sebagai seorang guru juga di sekolahnya. Kemudian yang mendapatkan poin 3 adalah jawaban yang A, mengingatkan bahwa paham yang dianutnya berbahaya. Ini juga bisa dilakukan. Kemudian yang mendapatkan poin 2 adalah yang B, melakukan pengawasan terhadap teman bergaulnya. Tentu saja kalau misalkan melakukan pengawasan terhadap teman bergaulnya ini mungkin akan cukup sulit ya, karena tentu saja adik kita itu akan memiliki teman-teman yang sangat beragam sekali. Daripada seperti ini, mungkin yang bisa dilakukan memang meningkatkan pemahaman agamanya. Kemudian yang mendapatkan poin yang 1 adalah jawaban yang C, yaitu melaporkan hal tersebut pada orang tua. Kenapa? Karena di sini di dalam teks dijelaskan gitu ya, karena orang tua juga sudah pada tahu, keluarga sudah pada tahu, sudah dikasih tahu juga oleh orang tua, tapi ternyata orang tersebut, adik kita tersebut, malah terus saja menganggap bahwa dirinya sudah benar gitu. Maka solusi ini kurang tepat pada kasus seperti ini. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang D. Hari Senin pekan depan, Anda ditugaskan ke suatu desa adat. Di desa tersebut, Anda dijamu dengan sajian makanan yang dalam agama Anda dilarang mengonsumsi makanan tersebut. Sikap Anda adalah A. Saya akan menikmati hidangan makanan tersebut sebagai wujud toleransi. B. Saya tidak memakannya dan menanyakan manfaat makanan tersebut untuk kesehatan. C. Memakan sedikit makanan tersebut untuk menghormati pihak yang menjamu saya. D. Saya tidak akan memakan sajian makanan tersebut dan menanyakan hal lain tentang adat dan kebudayaan desa adat tersebut agar lebih memahami kebiasaan-kebiasaannya. E. Saya tidak akan memakan hidangan jamuan makanan tersebut dan memberikan arahan agar mereka juga tidak memakannya karena dilarang agama.
Oke, dalam kasus ini tentu saja berkaitan dengan bagaimana hubungan kita dengan rekan kita, teman kita, tetangga kita, saudara kita, yang lain yang memiliki agama yang berbeda dengan kita. Tentu saja dijelaskan dalam pengamalan daripada sila yang pertama, yaitu yang pertama adalah bangsa Indonesia harus percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, percaya takwa sesuai agama masing-masing. Di sini dijelaskannya bahwa kita itu harus betul-betul takwa sesuai dengan agama masing-masing, di mana takwa di sini artinya adalah menjalankan perintahnya dan tentu saja menjauhi daripada larangan-larangannya. Menghormati dan kerjasama antar pemeluk agama. 4. Kerukunan hidup antara umat beragama. Yang kelima, agama atau kepercayaan adalah hubungan pribadi manusia dengan Tuhannya masing-masing. 6. Bebas menjalankan ibadah. 7. Tidak memaksakan agama. Tentu saja dalam kasus ini, jawaban yang paling tepat adalah kita tidak boleh menerima atau memakan dari makanan tersebut, karena jelas-jelas memakan makanan tersebut adalah dilarang dalam agama kita. Maka jawaban yang mendapatkan poin paling tinggi adalah jawaban yang D. Saya tidak akan memakan sajian makanan tersebut dan menanyakan hal-hal tentang adat dan kebudayaan desa adat tersebut agar lebih memahami kebiasaan-kebiasaannya. Tentu saja dalam hal ini adalah yang paling baik, di mana walaupun agama orang lain ataupun di desa adat ini melakukan hal-hal ataupun kebiasaan mereka seperti itu, tentu saja kita menghormati dan menghargai kebiasaan-kebiasaan tersebut. Tapi tidak boleh kita mengikuti dan menganggap bahwa toleransi dengan cara memakan makanannya, tentu saja itu tidak diperkenankan gitu ya. Dengan cara kita tidak memakannya pun kita termasuk saling menghormati dan menghargai dalam beragama, seperti itu. Kemudian yang mendapatkan poin 4 adalah jawaban yang B. Saya tidak memakannya dan menanyakan manfaat makanan tersebut untuk kesehatan. Di sini jelas-jelas benar ya kalau tidak memakannya. Tapi di sini menanyakan manfaat makanan tersebut untuk kesehatan, pastinya akan bisa kita mendapatkan sisi baik dan sisi buruknya. Mungkin sisi baiknya kita akan mendapatkan manfaat-manfaat dari makanan tersebut untuk kesehatan. Tapi di sisi buruknya takutnya dengan pertanyaan seperti ini akan menyakiti daripada rekan kita di desa adat tersebut. Kemudian yang mendapatkan poin 3 adalah jawaban yang E. Saya tidak akan memakan hidangan jamuan makanan tersebut dan memberikan arahan agar mereka juga tidak memakannya karena dilarang agama. Ini juga kalau misalkan saya tidak memakannya, ini benar. Tapi memberikan arahan agar mereka juga tidak memakannya karena dilarang agama, ini seperti yang dijelaskan sebelumnya juga, terkait dengan agama itu merupakan hubungan pribadi manusia tersebut dengan agamanya masing-masing. Kemudian kita juga tidak memaksakan dalam beragama. Maka dari itu ini kurang tepat kalau misalkan dibilang seperti ini. Malahan mungkin kalau seperti ini takutnya membuat ketidakrukunan ketika kita berada pada suatu desa adat tersebut. Kemudian yang mendapatkan poin 2 adalah jawaban yang C. Memakan sedikit makanan tersebut untuk menghormati pihak yang menjamu saya, ini jelas salah. Karena sudah jelas-jelas aturannya kita tidak boleh memakan makanan tersebut. Ini malah memakannya walaupun di sini sedikit. Kemudian yang mendapatkan poin paling kecil adalah jawaban yang A. Saya akan menikmati hidangan makanan tersebut sebagai wujud dari toleransi. Sebagai wujud dari toleransi itu tentu saja tidak menjadikan diri kita mengikuti dari agama orang lain. Dengan hal menghormati dan menghargai dari agama-agama orang lain, tentu saja kita juga bisa termasuk sebagai toleransi. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang D. Anda tinggal di sebuah kompleks perumahan dan merupakan salah satu ketua RT di kompleks tersebut. Anda memiliki tetangga baru yang mengontrak rumah sebelah rumah Anda. Tetangga baru Anda tersebut cenderung tertutup dan jarang berkomunikasi dengan warga lainnya. Selain itu, tetangga Anda tersebut jarang di rumah dan sering berpergian. Tetangga Anda tersebut terbiasa berpakaian seperti oknum pelaku aksi terorisme yang pernah Anda lihat di televisi. Terkadang kedatangan tamu dengan penampilan yang sama. Di maraknya isu radikalisme saat ini, sikap yang akan Anda lakukan terhadap tetangga baru tersebut adalah A. Saya meyakini bahwa orang tersebut merupakan jaringan kelompok radikal karena gerak-geriknya yang mencurigakan, di mana cenderung bersifat tertutup, sering berpergian, berpakaian menyerupai pelaku terorisme, dan sering kedatangan tamu dengan cara berpakaian yang sama. B. Saya tidak peduli meskipun orang tersebut memperlihatkan gerak-gerik yang mencurigakan. Menurut saya, seseorang tidak boleh dituduhkan atau dicurigai atas rencana atau aksi radikal sebelum terbukti.
C. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan orang tersebut dan menanyakan yang bersangkutan apakah telah mengurus surat-surat pindah tempat tinggal. Kesempatan tersebut juga dimanfaatkan mengenalnya lebih dekat. Namun, bila ada hal yang mencurigakan, saya akan segera melaporkan ke pihak berwenang. D. Saya akan segera melaporkan tetangga tersebut kepada pihak yang berwenang karena saya meyakini yang bersangkutan menunjukkan ciri-ciri yang sangat mencurigakan, terlebih saat ini sedang marak isu-isu radikalisme. E. Sebagai ketua RT, sudah kewajiban saya untuk mengenalnya warga di lingkungan saya, sehingga bisa menjadi lebih akrab, sehingga dapat mengenal lebih dekat secara pribadi termasuk kegiatannya. Oke, dari kelima opsi ini, manakah jawaban yang mendapatkan poin paling tinggi? Tentu saja jawaban yang mendapatkan poin paling tinggi adalah jawaban yang C, yaitu saya akan berusaha berkomunikasi dengan orang tersebut dan menanyakan yang bersangkutan apakah telah mengurus surat-surat pindah tempat tinggal. Kesempatan tersebut juga dimanfaatkan mengenalnya lebih dekat. Namun bila ada hal yang mencurigakan, saya akan segera melaporkan ke pihak berwenang. Dengan jawaban yang C ini betul-betul tepat. Kenapa? Karena dalam posisi ini saya dijelaskan sebagai seorang ketua RT. Tentu saja kalau kita sebagai ketua RT memiliki kewenangan di mana untuk berkomunikasi kepada orang tersebut lebih dekat, kita pastikan apakah betul atau tidak orang tersebut memiliki pemahaman-pemahaman radikalisme. Jika memang benar setelah kita cek, setelah kita ajak bicara, orang tersebut memiliki pemahaman-pemahaman yang dicurigai adalah pemahaman radikalisme, tentu saja kita laporkan ke pihak berwenang. Kemudian yang mendapatkan poin 4 adalah jawaban yang D. Saya akan segera melaporkan tetangga tersebut kepada pihak yang berwenang karena saya meyakini yang bersangkutan menunjukkan ciri-ciri yang sangat mencurigakan, terlebih saat ini sedang marak isu-isu radikalisme. Tentu saja ini adalah jawaban yang tepat dan mendapatkan poin 4. Tentu saja jika dibandingkan dengan yang C lebih lengkap yang C. Tapi yang option D ini juga bisa dilakukan. Kenapa? Karena posisi kita pada kasus ini adalah sebagai seorang ketua RT. Kalau misalkan kita posisinya adalah sebagai warga biasa, tentu saja memilih opsi yang D ini adalah memilih opsi yang salah. Kenapa? Karena seharusnya langkah pertama itu adalah melaporkan terlebih dahulu kepada yang berwenang di daerah sekitar, yaitu kepada RT ataupun kepada RW. Namun karena di sini posisinya kita sebagai ketua RT, tentu saja kita berwenang untuk segera langsung melaporkan ke pihak berwajib. Supaya apa? Supaya kita bisa mengamankan daripada warga-warga kita. Supaya apa? Supaya tidak menyebar dari pemahaman-pemahaman radikalisme tadi. Kemudian yang mendapatkan poin 3 adalah jawaban yang E. Sebagai ketua RT sudah kewajiban saya untuk mengenal warga di lingkungan saya sehingga bisa menjadi lebih akrab, sehingga dapat mengenal lebih dekat secara pribadi termasuk kegiatannya. Ini kenapa poinnya 3? Karena tentu saja seperti ini ditakutkan malah PRT-nya tersebut juga terbawa kepada paham atau pemikiran radikalisme. Di sini dikatakan supaya menjadi lebih akrab gitu ya. Karena kasus seperti ini, mungkin yang lebih tepat ya tadi, kita berusaha berkomunikasi, mencari tahu terlebih dahulu terkait dengan kebenarannya, apakah betul-betul orang ini dicurigai memiliki paham radikalisme. Tapi kalau misalkan betul orang tersebut terindikasi memiliki paham radikalisme, tentu saja kita tidak boleh berusaha untuk menjadi akrab terhadap orang tersebut gitu ya. Takutnya kita malah menjadi terbawa. Kemudian yang mendapatkan poin 2 adalah jawaban yang A. Saya meyakini bahwa orang tersebut merupakan jaringan kelompok radikal karena gerak-geriknya yang mencurigakan, di mana cenderung bersifat tertutup, sering bepergian, berpakaian menyerupai pelaku terorisme, dan sering kedatangan tamu dengan cara berpakaian yang sama. Ini poinnya 2 tentu saja karena kita tidak mengecek terlebih dahulu keasliannya. Langsung menjudge orang tersebut memiliki paham radikalisme. Ini jelas salah. Kemudian yang mendapatkan poin 1 adalah jawaban yang B. Saya tidak peduli meskipun orang tersebut memperlihatkan gerak-gerik yang mencurigakan. Menurut saya, seseorang tidak boleh dituduhkan atau dicurigai atas rencana atau aksi radikal sebelum terbukti. Ini jelas-jelas ketua RT ini tidak memiliki rasa kehati-hatian terhadap mengamankan dari warga-warganya dari terpaparnya pemahaman radikalisme. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang C. Ketika Anda sedang sibuk mengerjakan suatu laporan kegiatan acara kantor dan dikumpulkan paling lambat keesokan harinya, tiba-tiba teman akrab Anda datang dengan wajah sedih dan terlihat sedang mengalami suatu masalah, yaitu
anaknya terpapar paham radikalisme. Ia ingin curhat dan meminta pandangan dan saran Anda. Sikap Anda adalah: A. Saya akan terus mengerjakan laporan kegiatan kantor yang akan dikumpulkan besok sambil mendengarkan curhat teman saya. B. Saya akan mendengarkan cerita dan curhat teman saya dengan penuh perhatian. Setelah itu kembali bekerja. C. Saya tetap harus melanjutkan pekerjaan saya untuk menyelesaikan laporan kegiatan kantor yang akan dikumpulkan besok tanpa memperdulikan teman saya. D. Saya mendengarkan masalah yang tengah dihadapi oleh sahabat saya dan saya akan menanggapi dan memberinya solusi. Setelah itu, saya tetap kerjakan pekerjaan saya. E. Dengan berat hati, saya menolak untuk menjadi teman curhat baginya saat itu. Dan saya sampaikan juga bahwa lain kali saya bersedia untuk mendengarkan dan memberikan solusinya. Oke, dari kelima opsi ini, manakah jawaban yang mendapatkan poin paling tinggi? Tentu saja jawaban yang mendapatkan poin paling tinggi adalah jawaban yang D, yaitu saya mendengarkan masalah yang tengah dihadapi oleh sahabat saya dan saya akan menanggapi dan memberinya solusi. Setelah itu, saya tetap kerjakan pekerjaan saya. Jadi dengan option yang D ini, yang mendapatkan poin 5 ini merupakan option yang paling tepat karena di dalam option ini betul-betul lengkap yang diberikan, di mana kita itu harus betul-betul bekerja secara profesional. Di sini ada kata-kata setelah itu saya tetap kerjakan pekerjaan saya, berarti ini tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Kemudian di sisi lain, orang ini pun jika merespon dengan seperti ini, tentu saja mengimplementasikan etika yang luhur dalam merespon teman kita ketika ada yang mendapatkan masalah seperti itu. Kemudian yang mendapatkan poin 4 adalah jawaban yang B. Saya akan mendengarkan cerita dan curhat teman saya dengan penuh perhatian, setelah itu kembali bekerja. Jadi kalau misalkan yang B ini, kita melihat di sini saya akan mendengarkan cerita dan curhat teman saya dengan penuh perhatian. Tapi di sini tidak berusaha untuk memberikan solusi dan menanggapi dari cerita tersebut. Jadi hanya mendengarkan saja. Tentu saja jawaban yang paling lengkap adalah jawaban yang D tadi, yang mendapatkan poin 5. Saya akan terus mengerjakan laporan kegiatan kantor yang akan dikumpulkan besok sambil mendengarkan curhat teman saya tersebut. Jadi karena di sini ada kata sambilnya, maka tentu saja mungkin kita tidak sefokus jawaban yang tadi. Kita memperhatikan terlebih dahulu, kemudian menanggapinya, kemudian memberikan solusi. Dengan hal seperti ini berarti kita memberikan etika, tapi etikanya kurang sempurna gitu daripada jawaban-jawaban yang tadi sebelumnya. Kemudian yang mendapatkan poin 2 adalah jawaban yang C. Saya tetap terus melanjutkan pekerjaan saya untuk menyelesaikan laporan kegiatan kantor yang akan dikumpulkan besok tanpa memperdulikan teman saya. Kalau seperti ini jelas-jelas orang tersebut hanya melakukan profesional dalam bekerja, tapi tentu saja tidak memiliki etika untuk merespon dari teman kita yang mendapatkan masalah. Kemudian yang mendapatkan poin 1 adalah jawaban yang E. Dengan berat hati, saya menolak. Di sini sudah ada kata-kata jelas menolak untuk menjadi teman curhat baginya saat itu. Dan saya sampaikan juga bahwa lain kali saya bersedia untuk mendengarkan dan memberikan solusinya. Ini jelas-jelas ada kata menolak, sudah jelas-jelas tidak memperdulikan temannya. Maka dari itu jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang D. Di dekat rumah Anda ada rumah kosong yang akan dikontrakkan. Ternyata beberapa hari yang lalu rumah kontrakan tersebut ada yang mengisinya. Banyak informasi yang mengatakan bahwa orang baru tersebut terpapar paham radikalisme. Bagaimanakah sikap Anda sebagai tetangga? A. Membiarkannya saja karena tidak mengganggu saya. B. Tidak memperdulikannya karena itu bukan urusan saya. C. Mengklarifikasi terlebih dahulu beritanya dan memastikan dengan benar. D. Melaporkan ke polisi. E. Melaporkan ke RT. Oke, untuk menjawab soal ini, di mana posisi kita adalah sebagai seorang tetangga, tentu saja jawaban yang paling tepat untuk merespon dari teks ini adalah jawaban yang C, yaitu mengklarifikasi terlebih dahulu beritanya dan memastikan dengan benar, karena memang di sini dikatakan banyak informasi yang mengatakan bahwa orang baru tersebut terpapar paham radikalisme. Jadi tentu saja banyaknya informasi yang beredar itu tidak bisa memastikan bahwa informasi tersebut adalah informasi yang valid. Jangan sampai kita menelan informasi dari orang lain itu, padahal informasi tersebut adalah informasi yang tidak benar, adalah informasi yang hoax. Tentu saja yang paling utama jika kita mendapatkan sebuah informasi adalah mengklarifikasi terlebih dahulu, melihat beritanya terlebih dahulu, dan memastikan bahwa ternyata memang informasi tersebut adalah benar.
Jangan sampai kita membicarakan hal-hal seperti itu tapi ternyata informasinya tidak benar seperti itu. Kemudian urutan-urutannya setelah kita bisa mengklarifikasi adalah tentu saja karena di sini kita posisinya adalah sebagai tetangga biasa, bukan sebagai Pak RT, kita harus melaporkan terlebih dahulu kepada orang yang berwenang dalam masyarakat tersebut, yaitu kepada RT. Kemudian, jangan sampai kita langsung melaporkan ke polisi dan kita melewati daripada melaporkan kepada RT. Kemudian yang mendapatkan poin 3 adalah melaporkan ke polisi. Kenapa ini 3? Jelas. Karena tentu saja seharusnya urutan-urutannya kita itu melaporkan ke RT ataupun ke RW terlebih dahulu. Baru setelah itu RT dan RW-nya yang melaporkan ke polisi dan tentu saja dibantu oleh kita juga bisa. Kemudian yang mendapatkan poin 2 adalah jawaban yang A. Membiarkannya saja karena tidak mengganggu saya. Kalau seperti ini berarti kita betul-betul memiliki rasa tidak peduli kepada masyarakat kita. Dimana tentu saja kalau misalkan hal seperti ini tidak kita hentikan, tidak kita stop penyebarannya terkait dengan pemahaman radikalisme, akan menyebabkan warga kita, warga masyarakat kita pada RT tersebut ataupun pada RW tersebut akan terpapar juga pemahamannya dari paham radikalisme. Kemudian yang B, tidak memperdulikannya karena itu bukan urusan saya. Ini juga sama seperti yang tadi. Dengan seperti ini berarti orang ini tidak memiliki kepedulian supaya pemahaman radikalisme tadi tidak menyebar seperti itu. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang C. Akhir-akhir ini terjadi beberapa kali pengeboman di gereja. Tentu saja hal tersebut didasari oleh orang yang memiliki pemahaman radikalisme. Sikap Anda di lingkungan rumah Anda mendengar hal tersebut adalah A. Tidak memperdulikannya, B. Membiarkannya karena itu bukan urusan saya, C. Meminta kepada ketua RT untuk mengadakan seminar pendalaman wawasan kebangsaan, D. Meminta pemerintah untuk mengusut tuntas sampai ke akarnya, E. Meminta kepada ketua RT untuk mengadakan pengajian rutin untuk meningkatkan ketahanan dan menangkal pemahaman radikalisme. Dari kelima opsi ini, manakah jawaban yang mendapatkan poin paling tinggi? Tentu saja yang mendapatkan jawaban yang paling tinggi adalah jawaban yang E, yaitu meminta kepada ketua RT untuk mengadakan pengajian rutin untuk meningkatkan ketahanan dan menangkal pemahaman radikalisme. Karena memang di sini dijelaskan dalam pertanyaannya, sikap Anda di lingkungan rumah Anda mendengar hal tersebut adalah, jadi kita dituntut untuk merespon dari informasi seperti ini dan mengimplementasikan dalam lingkungan rumah Anda. Seperti itu. Maka jawaban ini adalah jawaban yang paling tepat. Meminta kepada ketua RT untuk mengadakan pengajian rutin untuk meningkatkan ketahanan dan menangkal pemahaman radikalisme. Di sini diberikan solusinya seperti apa. Kemudian yang mendapatkan poin 4 adalah jawaban yang C. Meminta kepada ketua RT untuk mengadakan seminar pendalaman wawasan kebangsaan. Di mana tentu saja dengan kita mengadakan seminar pendalaman wawasan kebangsaan, kita akan meningkatkan daripada rasa cinta kepada tanah air, sehingga kita akan menjaga daripada NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menjadi negara yang sangat utuh. Kemudian yang mendapatkan poin 3 adalah jawaban yang D, meminta pemerintah untuk mengusut tuntas sampai ke akarnya. Di sini yang ada kata-katanya hanyalah meminta pemerintahnya saja untuk mengusut tuntas, tapi kita tidak memberikan pilihan-pilihan solusi yang bisa dilakukan seperti opsi yang C dan opsi yang E ini. Kemudian yang mendapatkan poin 2 adalah jawaban yang A, tidak memperdulikannya. Tentu saja kalau seperti ini kita tidak peduli terhadap penyebaran ataupun penangkalan daripada isu-isu radikalisme yang sedang ramai saat-saat ini. Kemudian yang mendapatkan poin 1 adalah jawaban yang B, yaitu membiarkannya karena itu bukan urusan saya. Kalau seperti ini jelas-jelas kita berarti tidak peduli terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal menjaganya, dalam hal menjaga persatuan dan kesatuan di Republik Indonesia ini. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang E.